Oke guys, di sini saya akan membuat database toko komputer. Pertama kita buka dulu folder exam yang sudah di-download. Lalu kita klik exam control. Di sini sementara loading ya guys. Lalu kita aktifkan Apache dan MySQL. Untuk membuka localhost phpMyAdmin kita bisa menggunakan Chrome atau juga Mozilla Firefox. Di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Untuk alamat localhost dan phpMyAdmin saya sudah save, jadi langsung diklik saja. Sementara loading ya guys. Oke, dia sudah terbuka. Untuk membuat database baru kita klik new. Untuk database name kita ketik db toko komputer. Karena saya sudah membuatnya, jadi dia otomatis tersimpan. Untuk kolomnya kita isi 2. Untuk tabel name-nya kita isi kategori. Lalu kita klik create. Untuk name-nya kita isi kategori ID. Untuk kolom kedua, untuk name-nya kita isi nama kategori. Untuk kolom kategori ID, indeksnya kita buat primary key. Lalu kita klik go. Untuk nama kategori, type-nya kita isi varchar. Length value-nya 100. Kemudian kita klik save. Kemudian kita buat tabel yang kedua. Untuk kolomnya kita buat 6. Untuk tabel name-nya kita isi produk. Lalu kita klik create. Untuk tabel name-nya kita isi produk ID. Kolom yang kedua kita isi nama produk. Untuk kolom yang ketiga kita isi deskripsi, kemudian harga, lalu stok, dan yang terakhir yaitu kategori ID. Untuk kolom produk ID, indeksnya kita buat primary key. Lalu kita klik go. Untuk nama produk, type-nya kita buat varchar. Untuk length value-nya kita isi 100. Untuk deskripsi, type-nya teks. Untuk harga, type-nya desimal. Length value-nya 12,2. Lalu kita klik save. Kemudian kita buat tabel baru. Untuk tabel name-nya kita isi pelanggan. Kolomnya 4, lalu kita klik create. Untuk kolomnya kita isi pelanggan ID, kemudian nama pelanggan,
kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Untuk kolom pelanggan ID, indeksnya kita buat primary key, kemudian kita klik go. Untuk nama pelanggan, type-nya varchar, length value-nya 100. Untuk nomor telepon, type-nya varchar, length value-nya 20. Untuk alamat, type-nya teks, kemudian kita klik save. Setelah itu kita buat tabel baru. Untuk kolomnya kita isi 3. Untuk tabel name-nya kita isi pesanan. Kemudian kita klik create. Untuk kolom name yang pertama kita isi pelanggan ID. Kemudian tanggal pesanan. Kemudian pelanggan ID. Untuk kolom pelanggan ID, indeksnya kita buat primary key, kemudian kita klik go. Untuk tanggal pesanan, type-nya date. Kemudian kita klik save. Kemudian kita buat tabel baru. Untuk kolomnya kita buat 5. Untuk tabel name-nya kita buat detail pesanan. Lalu kita klik create. Untuk kolom name kita isi detail ID. Kemudian kita isi pesanan ID. Lalu kita isi produk ID. Lalu jumlah. Yang terakhir kita isi harga satuan. Untuk kolom detail ID, indeksnya kita buat primary key, lalu kita klik go. Kemudian harga satuan, type-nya kita buat desimal, length value-nya 12,2, lalu kita klik save. Selanjutnya kita klik tabel kategori, lalu kita bisa melihat strukturnya. Kemudian kita pilih menu insert. Untuk kolom kategori ID kita isi 1. Untuk nama kategori kita isi laptop. Untuk kolom yang kedua, kategori ID kita isi 2. Untuk nama kategori kita isi printer dan scanner. Lalu kita klik go. Kemudian kita pilih tabel produk. Kita lihat strukturnya. Kemudian kita pergi ke menu insert. Untuk produk ID kita isi 1. Untuk nama produk kita isi Asus VivoBook. Asus VivoBook A416. Kemudian untuk deskripsinya kita isi laptop untuk kerja ringan.
Kemudian harganya kita isi Rp 7.500.000. Untuk stok kita isi misalnya 10. Untuk kategori ID-nya juga kita isi misalnya 1. Untuk kolom yang kedua, untuk produk ID kita isi misalnya 2. Untuk nama produk kita isi RAM DDR 4 8GB. Untuk deskripsi kita isi RAM PC 8GB DDR 4. RAM PC 8GB DDR 4. Oke. Kemudian untuk harga kita isi misalnya dia seharusnya sini 5.500.000, jadi dan ternyata saya isi 55.000. Oke, apa ini kan hanya misalnya. Kemudian untuk stok kita isi 30 dan 2. Lalu kita klik save. Lalu kita pergi ke tabel pelanggan. Kemudian kita lihat strukturnya. Kemudian kita ke menu insert. Untuk pelanggan ID kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita misalkan saja begitu. Untuk nama pelanggan kita isi misalnya Fiona Velasialua. Nomor teleponnya juga kita isi 0823 4953 0137. Untuk alamatnya kita isi misalnya Jalan Raya Paniki Atas. Untuk kolom yang kedua, untuk pelanggan ID kita isi misalnya 54321. Untuk nama pelanggan kita isi misalnya saya isi nama saya sendiri saja, Febrianto Lendi Tende. Untuk nomor telepon saya isi 0851 7678 8466. Untuk alamat misalnya Mapanget. Lalu kita klik go. Kemudian kita pergi ke tabel pesanan, kita lihat strukturnya. Kemudian kita pergi ke menu insert. Kemudian untuk kolom pesanan ID kita isi misalnya 0123. Untuk tanggal pesanan kita isi misalnya kita buka menu kalender, kita isi Mei 2025. Untuk pelanggan ID kita isi 9876. Untuk kolom yang kedua, untuk kolom pesanan ID kita isi misalnya 7654. Untuk tanggal pesanan kita sesuaikan saja, misalnya 2 Mei 2025. Untuk pelanggan ID kita isi 7890. Kemudian kita klik go. Dan yang terakhir kita pergi ke
tabel detail pesanan, kita lihat strukturnya, lalu kita pergi ke menu insert. Lalu untuk kolom detail ID kita isi misalnya 11.02.98. Untuk pesanan ID kita isi misalkan 0123. Untuk produk ID kita isi 1. Untuk jumlah kita isi 2. Untuk harga satuan kita isi misalnya 15 juta. Untuk kolom yang kedua detail ID kita isi 12.02.98. Untuk pesanan ID kita isi misalkan 7654. Untuk produk ID kita isi 2. Untuk jumlah kita isi 2. Untuk harga satuan kita isi misalnya 11 juta, kemudian kita klik go. Ya, beginilah teman-teman tampilan untuk membuat database toko komputer di PHP My Admin. Ini hanya contoh singkatnya saja, tidak lengkap. Lalu kita cek browse-nya satu persatu. Apabila sudah selesai, kita klik save, kita simpan. Oke guys, demikian presentasi singkat saya. Ucapkan terima kasih.